075 YouTube channel. Jangan lupa di subscribe channelnya guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia Vlog 75. Dan sekarang lebih berbeda bersama Pak Joko Supriyanto, pengusaha box asal Ponorogo. Hai guys. Wah, Andre Vlog nih, Andre Nazir. Ya sekarang nih lagi bersama Andre Nazir Vlog nih. Gimana kabarnya? Baik Pak Joko, ini suatu kehormatan nih minta bisa diinterview Pak Jokonya ini. Amin. Amin. Kamu interview atau mau niat ngirim barang ini tadi? Sekalian ngirim barang, sekalian kenal udah lama ya sama Pak Joko. Pak Joko Box. Amin. Dengar-dengar nih Pak Joko dulu sekolahnya di STM ya? Oh iya betul. Dulu pernah sebelum kesini kan dari STM Brawijaya, Ponorogo, Andre. STM jurusan mesin. Wow, otomotif nih. Angkatan tahun berapa? Angkatan tahun 95. Sama berarti, saya juga 95. Oh, kamu lahir 75 berarti? 75 sama berarti. Gak taunya sama. Ya seumuran berarti. Wah, tapi ini dia lebih sukses nih daripada kita ini. Pak Joko yang lebih Amin lah, lebih sama-sama kita Pak ya. Sama-sama. Dulu kenapa kok bisa milih STM di Jawa Timur di Ponorogo itu? Ya, ceritanya dulu kan kayaknya kalau STM itu kerjaan orang laki-laki lah. Langsung kerja ya? Ngurusin kerja di pabrik kayak di urusan bubut mesin kayak atau gimana gitulah. Pokoknya pada saat itu pengen pilih STM biar cepat kerja ya. Ya karena faktor ekonomi, pengennya kan juga cepat membantu orang tua, Andre ya. Iya. Saya dulu juga pengen masuk STM, cuman nggak boleh sama keluarga, jadi masuk SMA. Oh gitu lah. Kenapa alasannya? Coba saya tanya balik. Kata om saya itu gini, om saya itu pernah pernah disopingin sama anak STM Kampung Jawa di patas di bis tingkat 70. Jadi dia nggak boleh, terus kebanyakan nongkrong juga. Oke. Banyak nongkrong, nggak mungkin apa ya, pergaulannya jadi di Jakarta kan biasa. Betul ya, biasa lah. Anak-anak STM kan anak cowok semua kebanyakan. Ya. Jadi pernah nggak ada momen yang nggak lupa di STM di Ponorogo? Gimana ini belum tahu nih STM yang di Jakarta nih, sekarang STM di Ponorogo nih. Oh, ini mengenai sekolah ini ceritanya? Enggak, ini awal masa-masa SMA dulu ini ceritanya. Awal kisah aja, awal kisah. Oke, gimana? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, momen apa yang nggak lupa kenakalan di STM di Ponorogo itu di Jawa apa? Kalau di Jakarta kan tawuran atau apa, kalau di Ponorogo tuh ngapain? Ya kurang lebih juga sama lah. Kalau anak-anak cowok sama cowok ada masalah dikit kan dibikin besar. Yang masa-masa remaja ya darahnya masih darah muda kan. Sama aja ya. Ya lain lah kalau sekarang ngurusin anak, besarin anak ya. Udah berusaha untuk tobat aja. Yang dulu nakal tapi ada masanya kan ya. gitu. Terus ini langsung aja kita ke pokok masalah. Itu bisa ke Amerika tuh gimana Pak Joko? Bisa ya, saya tuh malah lucu, Andre. Saya dulu anak STM tapi waktu di Indonesia kerjanya justru kerja di perbankan, kerja di bank. Wow, berarti sukses nih. Anak STM yang sukses ini. Ya, sukses karena ke bawah saudara gitu aja. Iya. Loh iya kan? Iya benar. Apa sih kalau nggak ada koneksi ya tetap segitu aja, karena ada koneksi jadinya ya. Jadi anak STM juga bisa kerja di bank. Gitu. Gak nyambung. Niatnya pegang mesin ini jadi pegang duit ini. Nah di bank itu berapa lama kerja Pak? Saya penempatannya waktu itu di Bali Pak, di Denpasar. Jadi dari tahun 97 sampai 98 waktu kerusuhan itu. 98 kerusuhan terus sorry 96 Pak. 96 sampai 98. Kerusuhan ya pada waktu kerusuhan di Bali, kerusuhan di Indonesia lah ya. Indonesia lah ya. Itu dari waktu kerusuhan itu baru saya rame-rame sama teman-teman kantor pakai visa kunjungan ke Amerika. Oh, berarti pegawai bank ke Amerika ya? Betul. Visa kunjungan sampai berkunjung selama-lamanya ini di Amerika jadinya. Waduh,
Waduh, lama juga tahun 98. 98 saya masih di Indonesia tuh, belum ke Amerika saya. Loh, kamu kesini tahun berapa? 2001-an lah. 2001. Pas meleduk itu apa namanya, WTC meleduk Oh, itu. pas WTC itu. Wah, pas itu aku malah justru dapat berkah itu, Andre. Dengan adanya WTC, cash green card saya dipercepat. Makanya tahun 2002 ya itu. Iya, 2002 itu. 2002. Iya, 2001 2002 lupa saya. Nah, sekitar tahun-tahun itulah saya malah dapat kartu hijaunya dari situ. Dapat kartunya dari situ. Betul, ya bukan dari situ, maksudnya di Momen itu. disponsori kerjaan karena ada momen itu. Nah, momen itu Cashnya ya. dipercepat, Cashnya makanya dipercepat. saya dapatnya dari situ. Berarti sampean ke background ke Amerikanya lewat bank, pegawai bank lah ya, vacation pegawai bank ya. Vacation Jadi pegawai bank. jadi orang embasi Amerika tuh, wah di pegawai bank vacation ya. Wah, nah ini kan sampean tahun 98 tuh mulai merintis kerja di Amerikanya tuh sebagai apa awalnya? Sebentar aja nih. Ya, kerja di Amerika ya rata-rata apa sih, Wong kita juga nggak ada skill apa-apa. Pertama datang ke Amerika kan, ya kerja di restoran lah, apalagi kalau cowok rata-rata restoran ya? kan. Ya, tapi ya orang-orang kan bilang awalnya dari cuci piring segala macam gitu, Andre ya. Iya, cuci tapi piring. syukurnya ya, saya itu orangnya tipenya ya modelnya berani gitu aja. Ditanya waktu itu kan ngelamar kerjaan tuh, Iya. dari agen New York segala macam, begitu datangan kerja restoran dulu. Ditanya, lo ada pengalaman nggak? Iya. Ya bilang aja ada. Bisa bahasa Inggris nggak? Ya bisa, gitu aja lah. Meskipun bahasa Inggris Indonesia lo bisa. Pegawai bank pasti gitu bisa aja lah. lah. Nah, ada pengalaman, ada. Ya udah ditempatkan di pertama kerja restoran saya di Alexandria, Pak. Oh, Alexandria. Ya, di Virginia. Hmm. Jadi apa? Langsung jadi tukang masak Mongolian Grill. Berarti Wah, Pak Joko nih nggak ada basic, Nggak ada basic, nggak apa, bener. kayak opo orang ngerti Mongolia nih, kayak piye orang ngerti. Enggak paham, nggak tahu, modalnya berani gitu aja. Lucunya apa? Saya bosnya dapat bos itu seumuran dengan saya. Lahirnya sama. Lahirnya sama. 75 juga. Nah, saya dilihatin aja ini anak. Saya kan disuruh potong-potong sayur, potong-potong onion segala macem gitu-gitulah ya. Iya. Terus ya potong-potong sayuran yang namanya potong-potong ya, ada wortel segala macem itu kan. Iya Nah, benar. saya motongnya semuanya pakai pisau. Nah, harusnya motong wortel kan ada ininya kan, shreddednya itu kan ya. Nah, itu kan, ada sendirinya. ditanya, lo katanya pengalaman. Iya, saya pengalaman. Pengalaman dari mana katanya? Saya pengalamannya di Indonesia. Loh, bukan pengalaman di sini, pengalaman di Indo gitu. Tapi udah kerja kan, udah langsung kerja. Cuman saya bilang sama dia, tolonglah ajarin saya dulu cara masaknya gimana, ininya gimana. Udahlah, kamu lihat aja. Seminggu saya pasti bisa kok. Ya modalnya nekat aja. Berarti Kita dialog bisa. lagi ya. Nah, ya kita langsung kerja, men. Yang namanya Mongolian itu kan tabelnya besar tuh. Ya kan? Customer kan ngelilingin kita tuh. Ya zaman segitu belum ada yang namanya hibaji kayak sekarang-sekarang Belum ini. ada. Berarti sampai rata-rata Chinese food lah. Chinese food ya. Nah, buffet. Nah, Buffet ya. waktu itu kan zaman tahun segitu kan rata-rata orang kita kan banyak kerja di buffet itu. Iya. Ya gitu dah. Nekat aja masak itu Mongolian. Saya masaknya nggak ngerti. Namanya meja segitu grill segitu gedenya, saya masaknya cuma 2 piring. Lah yang ngantri, Pak, puluhan orang ngantri, nggak selesai. Ya saya dikasih tahu, kebetulan bosnya hari itu nggak masuk. Dipanggil dah sama manajernya, ini kewalahan nih gini. Akhirnya bosnya datang, dia bantuin saya. Buset, Pak, saya lihat, Pak, satu grill itu sekali masak dia bisa 8 tuh. 8 order. 8 piring Ya, ditaruh 8 order. Pikir saya ngapalinya gimana ini orang. Lah saya kan sekali masak cuma 2, makanya antrinya panjang banget. Saya cari yang namanya orang kita kan belajarnya cepet, Pak ya. Iya. Kita lihat caranya dia seperti itu. Ya udah, saya belajar dari situlah. Dari Secara nggak langsung saya diajarin sama dia. Otodidak lah. Otodidak, betul. Ya udah dari situ, sampai jadi baiknya, Pak. Sampai baik. Sampai jadi baiknya dia. Berapa tahun kerja situ? Saya cuma 2 tahun sih, Pak. Kerja situ 2 tahun. Kerja itu pada 2 tahun, minta sponsor nggak dapat. Wah, langsung minta sponsor. Langsung minta sponsor, saya nggak dapat. Makanya
Timur main bondo nekat iki. Bondo nekat gitunya, intinya gitu aja dah. Heeh. Jadi situ 2 tahun. Ah, Terus tadi info kata sampean pernah kerja di DHL juga, ini langsung loncat aja. ya pernah DHL. Setelah kerja di restoran, dapat surat dari restoran ya. Restoran yang mana nih? Restoran Vietnam dulu. Oh, restoran Vietnam itu. Betul, waktu disponsorinya dari restoran Vietnam. Aku ngerti cerita ada cuman rasa ngomong lagi ini Pak. Nah, aja udah saya desu. Dari restoran Vietnam dapat surat lah, langsung saya berhenti kerja restoran, alih profesi. Alih profesi. Coba-cobalah cari profesi. Nang Johnny, what's up man? masa papi. Wah, mau itu Trawahoe. Nah, ini teman-teman Temen dari Spanish. teman-teman Spanish ini. Nah, jadi apa tadi dari Vietnam, restoran Vietnam itu. Vietnam cari profesi lain, ngawali profesi awal lagi kerja apa? Air conditioning dulu Pak. Air conditioning. Nah, kerja air conditioning kurang lebih mungkin sekitar 2 tahunan lah ya. 2 tahun itu AC ya berarti ya. Ya pasang-pasang AC, Pokoknya ya servis AC lah ya, segala servis macam, semuanya ya. komersial, residensial. Paham berarti ente kalau urusan AC berarti air conditioner paham ya? Ngerti lah Ngerti ya, ngerti. Cuman ya untuk servis segala macam ya paham. Cuman ya intinya semuanya kan ngikuti, kalau kerja kayak gituan kan harus sekolah toh Pak. Sekolah ya. Harus ngikuti perkembangan kan. Perkembangan iya benar. Ya namanya AC kan selalu ada update dulu baru. dari R22 sekarang jadi 441. Jadi kan dari Freon sampai ke ya sekarang kan semakin maju lah ya. Iya. Berarti ini sisi lainnya Pak Joko nih, Pak Joko Box nih. Belum pernah ada di YouTuber lain, belum pernah ya. Ini yang terbaru nih. Berarti kerja di AC 2 tahun. Habis dari AC kemana nih? Ke DHL nih. Oh iya pernah kerja di HL. Ya ini awalnya Cika Box ini. buka pengiriman barang kan karena ada pengalaman di DHL ini. Oh. DHL dulu kan mengalami sempat mengalami masa sulit juga ya DHL ya. Karena dia kan ngelayanin internasional plus domestik. Domestiknya kalah dia sama FedEx sama UPS. Makanya DHL sekarang cuma ngambil internasionalnya aja. Internasional aja. Betul, yang domestiknya dia lepas. Berarti dapat dari situ ya. Dapat ilmu ya. Banyak pengurangan karyawan. Betul. Ya, setelah pengurangan karyawan ya udah mulailah coba-coba ini. Karena rata-rata pengurangannya nggak sekaligus Pak ya. Ya pengurangannya step by step. Nah, orang-orang yang pertama dikurangin kebanyakan orang-orang dari Filipina. Ya dari kebanyakan lah, kalau DHL kan kalau nggak Filipina ya orang US itemnya kan gitu ya. Ya itu orang-orang Filipina kebanyakan kan pada buka-buka kargo tuh yang lebih duluan daripada kita. Iya benar. Filipina tuh. Nah dari situlah kita belajarnya dari kargo Filipina. Baru kita buka ini. Dari kargo Filipina sampean baru buka sendiri ya? Benar. Tahun berapa tuh buka boxnya? Pertama kali buka mungkin kita yang termasuknya yang paling duluan Pak ya, 2006 itu. 2006 awalnya. 2006 udah mulai. Bukan saya buka sendiri ya, tapi saya masih ngikut orang. Belajar sama orang. Orang Indo apa orang Filipina? Orang Filipina yang tadi. Betul. Berapa lama itu? Enggak lama, mungkin setahun Pak kali ya. Enggak sampai lah setahun. Ya karena mereka sudah nggak mau ngelayanin kargo Indonesia lagi. Makanya saya ambil alih Indonesianya. Betul. Jadi karena orang Filipina nggak mau ambil Indonesia, dia ada masalah yang namanya kirim barang ke Filipina itu kan jauh lebih gampang daripada ke Indo gitu ya. Intinya Indonesia kan birokrasinya lebih gampang di sana mungkin. Filipina jauh lebih gampang ya. Apa aja barang bisa masuk lah ya. Oh di sana. Dan harganya memangnya murah sekali, murah banget. Indonesia kan ya apa ya, yang sebetulnya nggak susah, cuman kita harus ngikutin aturan aja. Gitu. Iya. Ngikutin. Ya aturannya, barang yang bisa dikirim ya dikirim, nggak bisa dikirim ya jangan dikirim. Oh iya benar. Ya kita harus semuanya kan ada rule-nya Pak ya. Kalau kita ngikutin rule-nya ya aman-aman aja. Aman ya. Aman aja. Berarti dari sama grup Filipina sampean buka sendiri
akhirnya bertahun-tahun, akhirnya saya sendiri jadi langganannya Pak Joko nih, langganan tetap saya Langganan ini. tetap udah lama nih jadi customer nih, bahkan Ya, jadi customer service juga nih. Karena saya kadang-kadang suka jadi PR-nya Pak Joko nih. Kadang-kadang kalau ada orang ke tempat lain, udah kesini aja, saya jamin ini nih. Kadang-kadang saya suka ngomong begitu saya. Saya jamin pokoknya nyampe, mau ngirim apa aja nyampe. Yang penting sabar. Iya. Tuh ya, masalahnya kan pakai kapal laut Pak ya, yang namanya kapal laut ya paling enggak 2-3 bulan. Itu 2-3 pun kalau bulan. nggak ada delay di perkapalannya. Nah kalau ada, makanya saya sekarang kan buka udara nih. Terus sekarang Pak Joko udah buka udara men, langsung nyampe ya. Ya langsung tetap nyampe sih 4 jam. kita estimate time-nya itu 7-12 hari kerja Pak. Oh, 7-12 hari kerja, setiap minggu ada pemberangkatan. ada pemberangkatan. Setiap hari Rabu pagi. Kayak ini tadi, Heeh. box yang kamu dropin untuk pengiriman udara, Heeh. besok kita dropin ke airport. Berarti ini pengiriman udara ini baru nih Pak ya? Udah berapa lama ini? Mulainya mungkin sekitar awal tahun ini lah Pak. Wah, waktu ini udah lama juga berarti. Enggak lah, masih berapa bulan? 4 Berapa bulan bulan lah. 4 bulan lah ya. Saya kok baru tahu ya? Ya, ya ini nanti kamu jadi PR ku lagi nih. Ya biar iya makanya pengiriman udara laut Pak Joko. Nah, sekarang selain ngirim-ngirim box itu kan kayak kebutuhan celana-celana, baju-baju merek apa segala macam ya. Udara. Ini motor juga bisa Pak ya? Motor ya? Enggak, kalau pengiriman laut ya, intinya hanya khusus pengiriman barang-barang personal effect. Oh, personal effect. Barang Iya. personal effect itu apa ya? Personal belonging lah, barang-barang pindahan. Oh, barang yang untuk bekas pakai. Oh, bekas pakai. Nah, itu khusus dikirim pengiriman lewat pengiriman laut. Hmm. Nah, kalaupun ada pengiriman barang-barang baru, lebih aman, lebih cepat, lebih baik dikirim lewat pengiriman udara. Oh, Karena apa? Karena pajak sudah termasuk barang-barang komersil atau barang-barang baru. Gitu. Iya, Jadi iya. saya sarankan silahkan kalau untuk barang-barang baru kirim aja lewat udara. Barang baru barang jadi bekasnya lewat laut. Jadi kalau kita baju-baju yang di Amerika kita beli udah sering beli banyak, udah kirim lewat laut Pak ya. Betul ya. Kalau baru-baru langsung aja udara itu langsung sama semuanya udah beres tuh. Iya. Pajak-pajak beres udah ya. Betul, Pak. Nah, ini ngomong-ngomong nih udah pokoknya masalah box Pak Joko nih udah terkenal se-Amerika Raya dari Amin. Kalau mana-mana lah udah terkenal. Semua teman-teman saya nih pada ngambil Pak Joko mau ngirim apa aja. Ini Amin. dengar-dengar nih dengar gosip nih udah mulai merambah ke ini nih. Perhubungan nih, apa namanya kalau di Indonesia perhubungan? Pergerakan bis nih. Gimana Pak kalau bisa bis ini? Awal kisah bis itu gimana Pak? Oh, tahu dari mana ini si Andre ini? Lihat Facebook sampai apa? Ya iseng-iseng coba lah Andre. Ya kita kan mungkin selagi bisa kerja di sini ya. Ya tabunglah dikit-dikit. Tabung karena ya? rencana kita juga mau pulang juga kembali ke negara asal. Oh nggak mau jadi US citizen ya berarti? Biar anak-anak aja mungkin yang di sini kali ya. Anak-anak ya? Kita di rumah aja udah tua di rumah ya? Lebaran mereka pulang. Pengennya gitu sih begitu ya, rencananya ya? begitu. Makanya ya belajarlah dikit-dikit bangun usaha di Indonesia juga kan gitu. Oh. Ya jadi kalau misalkan kita pulang itu ya jangan mengharapkan dari gajian yang di sini, ya pakai uang yang di Indo aja kan gitu. Ini boleh berpikir ini maju ini. Ya, pengusaha. Ya paling tidak kurang lebihnya seperti itulah ya. Berarti ini anak STM menaklukkan Amerika ini. STM Ponorogo menaklukkan Amerika, berarti kan positif lah. Pak, masih banyak lah yang lebih berhasil daripada kita lah ya. Masih ya, benar. Ya, Tapi ya amin, disyukurin aja Andre. Untuk kayak kita gini bisa hidup enak di Amerika, bisa buka lapangan kerja itu udah bagus sekali ya. Alhamdulillah. Betul. Ya, yang penting disyukurin aja lah. Berarti armadanya nih, armadanya ada berapa nih Pak? Armadanya? Sebetulnya saya usaha transportasi itu udah dari dulu, Andre. Udah dari dulu ya. Sebelum saya kesini itu ada usaha travel kecil-kecilan ya. Yang pakai zaman-zaman dulu itu masih pakai L300. Ngerti Ingat saya. ya? Iya. Mobil-mobil Cherry itu, mobil penumpang.
untuk travelan. Jadi kita buka rute itu dari bisnya itu kalau untuk travel itu di Pacitan, Jawa Timur, betul. Dari Pacitan ke Malang, Pacitan ke Surabaya, Gresik, sama Pacitan, Jogja, Solo, Semarang. Untuk usaha travel, untuk ini ya, maksudnya travel ya. Travel ya. Yang jalan tiap hari maksudnya. Yang jalan tiap. Berarti sampean emang pemain bus berarti ya, pemain transportasi bukan. ya. Kalau dulu saya pemain ini apa namanya travel. Travel itu. Pemain travel tapi ya dari kecil-kecilan apa ya, armada 1, 2, 3. Ya beranak-beranak lah. Yang namanya usaha kan pengennya juga nambah lah. Nambah. Ya semenjak di Amerika ini kan bisa yang running bisnis kan sekarang adik di sono. Adik ya. Betul. Yang megang bisnis. Yang megang bisnis transportasinya. Jadi ya apa ya dari sini cuman support tambahan dana lah intinya gitu, iya, untuk memperbesar usaha. Untuk menjalankan usaha ya. Betul. Tapi itu yang travelnya. Tapi lebih baiknya kalau saya sarankan ya, kalau dunia transportasi itu mendingan tabung dulu, ada modal, baru sekalian usaha yang benar. Bukan usaha yang benar. Usaha sekalian yang besar, maksudnya usaha transportasi di bidang perbisan. Perbisan ya? Dunia bis, betul. Perbis ya, benar. Karena apa? Kalau ini sekedar berbagi pengalaman aja ya. Yeah. Kalau yang namanya usaha travel, usaha kecil itu kan usaha recehan lah ya. Maksudnya kita nekunin usaha dari kecil-kecil lah intinya gitu Pak ya. Nah kalau udah dunia masuk ke perbisan ya, nah itu baru disitulah ininya ya, titik poinnya intinya gitu ya. Oh, titik poinnya di situ. Titik poinnya di situ. Masalahnya kalau udah merambah ke dunia pariwisata atau perbisan itu kan ya namanya usaha bis, modalnya juga besar. Tapi kan ya pendapatannya kalau dari modalnya juga lumayan. Cuman sekarang waduh, semenjak corona ini ya Allah Pak, susah. Efeknya ya tahu sendirilah. Efeknya kan paling kena imbasnya kan di pariwisata kan. Ya, kalau sebelum COVID dulu, ya wah luar biasa Pak. Ini saya mau nanya, luar biasa. Sampai itu bis pariwisata itu apa sama kayak bis Jakarta Surabaya itu lain ya? Kalau namanya kayak bis trayek sama bis pariwisata itu lain Pak. Lain ya. Bis trayek itu ada trayeknya. Jadi tujuannya udah jelas nih. Misalkan nih Surabaya Jakarta, Surabaya Bandung, misalkan gitu. Itu bis namanya bis akap atau bis trayek. Bis trayek. Antar kota, antar provinsi. Ada antar kota, antar kota dalam provinsi. Nah, itu juga ada. Ya itu bis trayek namanya. Kalau usaha saya itu bis-bis di bidang bis pariwisata atau kayak bis charteran lah kalau di sini. Bis charteran, betul. Jadi misalkan nih rutenya bebas seluruh Indonesia bisa. Seluruh Indonesia. Cuman perizinan trayeknya izin trayek pariwisata. Platnya beda juga itu ya? Sama, platnya kuning. Platnya kuning itu. Platnya kuning. Pokoknya usaha kuning, tapi nggak ada trayek ya? Seluruh trayek bisa. Yang penting pariwisata. Jadi pariwisata itu ya meliputi misalkan nih ada orang ziarah wali, ya, wali Jatim, wali Madura, wali Jateng, segala macam, silakan. Atau mungkin study tour. Zaman-zaman kita dulu lah, study tour. Itu. Kalau dulu kan pakai bis akap tuh. Sekarang semuanya kayak study tour itu pakai bis-bis pariwisata. Zaman dulu yang itu bis hibah utama itu kalau Jakarta itu. Ya, wah macamnya banyak Pak. Macamnya banyak. Wah banyak banget. Ya saya sebagian kecil dari usaha pariwisata lah intinya. Ya, jadi masih awal-awalnya lah ya, saya usaha. Kalau di travelnya udah cukup lama ya, dari sebelum berangkat ke sini, sebelum 98 lah. Sebelum 98. Kalau travel, tapi kalau usaha bisnya kan masih baru sekitar berapa ya? Mungkin 2016 kalau nggak salah awal-awal. 2016 ya. Betul, untuk melangkah ke dunia pariwisata bis ya. Berarti sampean awalnya travel, terus sampean kembangin ada sampean beli bis. Nah, bis itu bisa digunakan untuk kayak kampus-kampus atau semua ziarah wali, segala macam pariwisata. Untuk ya let's say ini dari RT kamu nih. Kelompok arisan nih. Mau ngadakan entah itu kunjungan kayak biasanya kalau RT itu biasanya wisata. Kemana? Mungkin ke
Kampung Coklat kayak atau ke Taman Mini kayak atau gimana ya gitu-gitulah. Ya kita antar sampai tempat, kita kembalikan sampai tempat. Oh Nah, iya. kalau ada lagi nih biasanya kalau mungkin dari Pemda kayak kunjungan-kunjungan kayak atau mungkin dari anak-anak STM tuh. Oh, biasanya Study tour anak STM kemana ya, gitu. mungkin study tour kayak atau study banding dari mana kayak gitu-gitulah intinya. Ya kita banyak melayanin ya segala ini ya. Komunitas Segala di komunitas ada dari RT sekolahan, kampus, sampai kampus sampai ke Pemda segala Pemda macam. kan udah semuanya. Semuanya, cuma sekarang pas pandemi ini sedikit turun ya. Wah, bukan sedikit, jauh Pak. Jauh ya? Wah jauh. Masih bersyukur lah bisa bayari karyawan itu aja dah. Ya, namanya bisnis kadang-kadang hanya ada di atas, ada di bawah. ya. Tapi untungnya kita masih di sini, jadi paling enggak masih bisa support yang di Indonesianya lah. Ya, tapi kalau pas situasi kayak gini, posisi kitanya di Indonesia Pak, aduh ya Allah Pak, bisa jual bisnya bener. Udah berapa? Berarti kalau satu bis berapa nih? Harga satu bis? Tergantung Pak ya. Tergantung ya. Nah, kalau semua bis saya itu rata-rata bis sasis Hino Pak ya. Hino ya. Ya. Kalau Hino, kalau yang namanya beli bis itu kan beli rangkanya doang, beli sasis. Beli sasis. Karoseri kan sendiri. Tahu karoseri kan? Tahu ya karoseri. Nah, karoseri itu bentuk bodinya bis itu. Oh. Terus mau di customize kayak apapun ya itu kita perginya ke karoseri. Ke karoseri Adiputro Jadi, segala macam. betul. Saya langganan sama Adiputro. Adiputro. Dari pertama sampai besarnya dari pertama sampai sekarang ini semuanya karoseri Adiputro. Sampai saya dulu kan SMP di Jawa Timur tuh kalau mobil bukan karoserinya Adiputro jangan beli katanya, jelek katanya. Udah percaya tuh. Tapi ya sekarang ini udah banyak Pak saingannya. Bukan ini ya ya suatu bisnis apapun ya itu pasti nggak luput dari kompetitor kan gitu intinya. Ya cuman dari pihak nggak tahu, kalau sayanya itu lebih demen karoseri Adiputro karena satu Pak ya, harga jualnya secondnya nanti itu masih tinggi. Iya itu dia Mas. Nah, jadi itu ya. Yang namanya usaha pariwisata, terutama pariwisata ya, itu kan kita harus bisa update ya. Jadi jangan sampai usaha sekali, misalkan nih sekali beli bis bisa 10 misalkan gitu ya. Ya tapi 10 itu nggak nambah-nambah, percuma. Percuma lah, sampai mobilnya sampai tua-tua gini-gini ya orang males pakai lah. Berarti sampean awalnya punya bis berapa tuh Pak? Pertama kali itu saya sekali beli itu 2 Pak. Kedua dulu. Oh sampai ya minta izin dulu lah sama orang tua karena belum pernah usaha segede itu kan, usaha bis itu kan. Sekali beli 2, terus orang tua juga ya paling tidak minta izin dan orang tua mensupport lah ya. Mensupport iya. Cuman mensupportnya itu dalam artian juga bingung. Bingung dalam artian lah bus gede ini siapa yang mau make? Pikirnya makainya tiap hari siapa? Yang sewa siapa? Yang ini siapa? Kan gitu. Rata-rata orang kampung sekarang juga udah punya mobil sendiri kan. Iya benar. Ya cuman kalau bis itu kan kolektif ya. Jadi kayak kumpulan RT kayak atau kumpulan desa, Karang Taruna kayak atau apa. Rata-rata kan menggunakan bis, nggak mungkin pakai mobil pribadi sendiri-sendiri kan. Iya benar. Iya. Terus lebih irit juga. Oh lebih irit juga. Let's say nih, misalkan nih charteran ke Bali, misalkan gitu ya, dari Ponorogo ke Bali. Ini ngomongin charteran aja ya. Ke Bali nginep 2 malam nih di Bali gitu ya. Itu charterannya sudah paling enggak 12.500.000. 12.500.000. Kurang lebih 4 hari. 4 hari ya. 2 hari nginep di sono. Nah, itu dari 12.500.000 kalau satu bis isinya 60 orang atau mungkin yang longgarnya lah ya, itu 50 orang. Bangku 22 maksudnya ya. Kalau bangku 23 itu 60 orang. Bangku 22 kan longgar tuh. Ya itu dibagi 50, 12 juta sekian, jatuhnya kan kecil banget Pak. Daripada pakai mobil pribadi, yang mendingan pakai bis lah rame-rame kan gitu. Rame-rame nyewa bus 12 juta. Nah mengenai harga tadi ya, biasanya sasis plus karoseri jadi bis itu kurang lebih ya di tahun inilah ya, di tahun ini sekitar di angka antara 1,8 sampai 2 lah. 2M. Untuk sasis Hino ya. 2M?
Iya, antara 1,8 sampai 2 M per bisnya. Per bis. Tergantung dari aksesoris atau bahan apa yang kita pasang. Yang namanya bus itu kan ada standarnya, ada kelas standar. Ada kelas standar ya. Ada kelas eksekutifnya, ya ada kelas dari sisi kelas-kelasnya. Dari sisi bangkunya aja kan udah beda. Beda. Bangku ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Berarti kita tergantung dari pilihan kitanya. Berarti kita mau dipasang di bus ini di mana? Yang pilihan kita yang mana kan gitu. Iya. Ya semakin upgrade bagus ya semakin jadi valuable harga busnya. Jadi Adu Nazar 75 viewer ini, jadi nih kalau kalian mau usaha bus atau mau jadi apa terserah. Jadi ini tahu ini. Jadi kita beli sasisnya, terus kita bawa ke karoseri Adiputra, kita maunya apa terserah gitu Pak ya. Betul. Mau ada kamarnya, mau apa, kan lagi musim tuh bus ya, ada kamarnya tuh sekarang. Benar. Bahkan ada sleeper bus sekarang ini modelnya. Sleeper bus ya. Sleeper bus. Jadi bisa tidur di dalam bus. Jadi memangnya bangkunya dibikin tempat tidur. Ya tergantung dari ownernya lah, apa yang owner sama marketnya yang di daerah Samai kan di Ponorogo tuh. Betul. Saya lihat-lihat nih busnya itu ada lambang-lambang reog, ada apa itu jadi. Ya karena itu ciri khasnya Ponorogo kan. Ciri khas ya. Jadi ada ciri khasnya ya. Ya itu kan tergantung dari kitanya, masalah liverynya itu mau kita bentuk apa nih. Mau kita pasang reog kayak atau apa, yang namanya kalau beli bus baru kan tergantung suka-suka kita. Mau kita tulisin apa aja juga tergantung dari kitanya kan. Berarti makanya hampir rata-rata bus saya itu tak pasang gambar reog. Gambar reog semua. Udah terkenal di Ponorogo ya. Berarti kalau saya kelihatan bus kalau saya pulang nih mau jalan-jalan sekeluarga bisa pakai bus sambil. Silakan. Gratis nanti, Pak. Bayar bensin. Bener, Pak. Bayar bensin. Bayar bensin sama sopir aja lah. Ada yang ini kan bus gede nih, yang kecil ada nggak bus-bus kayak minibus? Minibus itu ada? Ya ada lah. Ada juga minibus. Ada lah. Itu namanya bus medium kali ya. Medium ya. Bus medium isi 30, 32, 36 orang. Bus medium pun juga ada golongannya. Pakai sasisnya yang mana? Sasis long atau yang sasis pendek kan gitu. Baru tahu saya. Baru tahu ya? Baru tahu. Jadi ada bus kayaknya bus pariwisata. Ada bus trayek. Ini kayaknya sebelum interview kayaknya mesti belajar dulu. Makanya pertanyaannya biar pas ini. Itu udah pas nih, pokoknya pas ini udah. Kita ngobrol asik aja. Asik ini aja ngobrol asik. Dari perjalanan sampean akhirnya dari box merambah ke transportasi. Dan ini udah, padahal satu bus aja tuh sampai hampir 2 M guys modalnya. Ada berapa bus sekarang? Ya adalah, nggak enak dibilangin Pak. Pokoknya adalah berapa bus. Ini kapan nih jadi? Ya jadi, masih usaha kecil-kecilan aja lah. Ya merambat ke yang besarnya gitu lah. Ini ada ya, pengen merambah ke restoran lagi, ada nggak pengen merambah ke restoran ya? Karena di Indonesia nih lagi in makanan dari luar nih lagi in kayak Korean barbecue, Korean soup, Japanese sushi apa segala macam. Pengen sih Andre, pengen. Sebetulnya kepengenan sih ada ya. Pengen ada. Cuman modalnya yang nggak ada. Modalnya sih ada gitu, bener. No Mas, kalau buka itu di daerah-daerah Malang itu kan kampus-kampus tuh mahasiswa itu marketnya bagus tuh. Kemarin sempat buka sih, joinan sama teman gitu ya. Namanya Prasmanan Raos tuh di Ponorogo itu. Di daerah Melarak, teman-teman Ponorogo. Yang ke daerah Melarak silakan mampir di Prasmanan Raos. Prasmanan Raos ya. Raos ya. Raos itu rasa kalau Raos ya. Bilang. Ya. Itu makanan apa itu? Prasmanan. Kalau prasmanan itu kita ciri Jawa Timur semua ya? Enggak, ciri khasnya itu ini Pak, apa namanya? Ayam lodo, Pak. Ayam bodo ya? Lodo, ayam lodo, betul. Ayam yang dimasak pedes-pedes itu, Pak. Kayak gulai. Oh, gulai. Kayak gulai ayam lah. Ayam lodo kalau di kampung namanya. Ayam lodo ya. Tapi pedes. Pedes ya. Di situ ada lesehannya, ada malamnya kita buka ini juga Pak ya, apa namanya, kafe kecil-kecilan lah. Ada kafe, ada musiknya juga nggak? Ada ya, kamu untuk meeting segala macam di situ kan bisa ada lesehan juga. Berarti ini usaha transportasi. Enggak, itu kecil-kecilan aja lah ya. Restoran. Waduh. Wah, ternyata Pak Joko gue kulik-kulik, gue ngobrol asik, kebuka semua men. Ini perlu dicontoh men. Dari anak STM
Ponorogo sedikit nakal, akhirnya bisa membuka lapangan kerja buat masyarakat Indonesia. Ya, Top. ada sedikit nakalnya itu nggak enak. Bilang aja nakal gitu aja dah. Jadi itu orang kan perjalanan hidup itu ini apa berbeda-beda. Ya benar-benar Pak. Gak semuanya tuh yang dulunya nakal jadi baik kan. Akhirnya kita karena perjalanan hidup, perjalanan kehidupan, pengalaman, kebutuhan, akhirnya straight kan. Ya, betul sekali. Wah cocok nih, makin lama makin pinter juga ini YouTuber ini. Salut saya. Hah? Ya, Salut ya bener ini. Kamu berapa lama sih upload YouTube ini? aku dari tahun 17an lah mulai. Udah punya channel YouTube Udah sendiri? punya channel. 2017? 16-17. Tapi masih belum apa ya? Subscribernya udah banyak nih. Sekarang masih 500-an. 500. Yang mudah-mudahan lah tahun depan bisa 2 juta. Karena saya amin ya robbal alamin. Amin lah, amin lah. Biar siapa aja yang mau promosi di sini boleh bebas. Nah, mungkin Atta bisa kalah nanti. Amin. Atta bisa kalah, auranya bisa pindah itu. Aduh. Ternyata guys, ini Pak Joko Box ini gak hanya box doang, dia punya usaha semuanya, kebuka semua di sini. Ini YouTube gue lain daripada yang lain. Daripada yang lain. Lain pada yang lain, punya bus, transportasi, restoran. Ini bentar lagi juga mau buka restoran di Amerika nih kayaknya nih. Masih belajar Pak Belajar ya, masih ya. belajar dikit-dikit. Ya apa sih? Ya kita selagi bisa belajar ya belajarlah ya. Iya benar. Ya kalau udah belajar kelihatan nggak cocok lepas kan gitulah. Iya benar. Dijual sahamnya atau gimana gitu lah ya. Ya kalau ada sahamnya, kalau nggak ada saham yang dijual apa coba? Subuh aja sudah kebuka ini. Kalau masalah ngomongin box udah fase. Ternyata lebih fase lagi masalah bus. Diceritain tadi masalah trayek. Amin. Oh asik men. Bisnis transportasi itu asik men. Asik ya? Bener asik. Ada banyak tantangannya lah. Oh. Ya, cuman ya apa Pak ya? Setelah terjun di dunia pariwisata atau bis itu tadi, sebelum pandemi kalau ya, sebelum pandemi itu wah asik banget Pak. Saya pengen kok langsung usaha ini jalan, saya pulang, saya sampai punya pikiran kayak gitu, Andre. Langsung transportasinya didalemin lagi. Betul. Karena apa ya? Di samping ada tantangan, tapi ada kayaknya jiwa saya lebih ke sono gitu loh, ngerti nggak? Iya. Karena sampai ininya fashionnya saya awal itu dari travel awalnya. Betul. Travel Betul. jadi lebih senang di sana. Emang fashionnya tapi berhubung di sini cuannya gede ya di sini dulu aja. Betul, cuannya. Ya. Betul Pak. Ini ngomong-ngomong cuan kayak bahasa Malaysia udah. Ya. Banyak kan lihat YouTuber itu Andri Taulani cuan. Ya yang baik-baik di follow lah ya. Yang baik-baik di follow. Ini semua cerita sudah semua dari Pak Joko berangkat dari sekolah STM, berangkat Amerika, kerja apa semuanya udah semua. Ini udah mau coba terakhir Pak. Betul, apa? Terakhir nih buat viewer saya nih, viewer saya ini kan kebanyakan ini kan anak STM sama mayoritas anak STM nih viewer saya nih. Gimana ceritanya biar mereka tuh bisa fight cari duitnya lebih giat lagi yang di Indonesia, yang di mana-mana? Kalau saya suka mencoba yang baru Pak. Yang baru ya? Yang baru dan bukan mencontoh orang. Bukan mencontoh tapi ya? Menghasilkan kreasi yang baru. Oh, menghasilkan kreasi yang baru. Betul. Jangan takut untuk berusaha yang baru, modal baru. Tapi yang utama tetap harus doa restu dari orang tua. Oh, jadi kalau misalnya kita mau usaha, kita mau kerja, yang penting doa restu orang tua dulu itu yang paling utama itu ya. Kalau udah menikah kan? Udah menikah belum? Udah. Doa sama istri Sampai juga, Pak. Saya pikir kalau di luaran masih Joko terus ini. Udah kawin saya. Maaf Ibu Sopiah ya, Ibu Sopiah maaf. Udah. Ini pestamu itu besar-besaran sampai di Capitol segala macam itu, limosin segala macam. Iya itu. Bu Mariati. Bu Mariati ya. Ini ada Ibu Mariati nih. Ini Bu Mariati nih. Bu sini Bu. Ada sama Andre Channel nih. Ibu Mariati baru pulang kerja. Harus apa Bu? Sama ini Mariati iya, Mariati Ngadengan.
Adenan. Mariyati Nanti kapan-kapan masuk di YouTube saya ya. Perjalanan ke Amerika ya Mbak ya. Jadi YouTuber ini, makanya ini kapan-kapan kayaknya aku ganti profesi YouTuber juga ini kayaknya. Nanti ini. YouTuber Atta Halilintar nih. Ala Atta Halilintar. Ya, silakan, Pak. silakan. Maaf. Ini lagi Nggak syuting. apa-apa dah. Aduh. Ora apa-apa, Pak. Pulang Yuk. kerja. Dan ini udah lumayan nih. Ya udah Pak, ditutup aja Pak. Ini buat ininya buat pendapat-pendapatnya untuk supportnya buat viewer saya. Supportnya untuk viewernya Andre Nazir 75 ini. Andre Nasir 75, tetap semangat. Tetap semangat ya. Meskipun puasa tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Harus puasa guys ya, harus puasa. Harus puasa Ini YouTubernya aja puasa, masa viewernya nggak puasa? Malu dong. Wah, pokoknya terima Yang kasih. puasa. Waktunya Ya. puasa Ramadan ya puasa. Puasa. Waktu sholat Ya, ya sholat. Pokoknya Pak Joko bilang mau usaha, mau kerja, mau apa aja, yang penting doa restu orang tua, insya Allah semuanya kebuka Pak ya. Amin. Amin ya Insya Rabbal Allah. Alamin. Mudah-mudahan semuanya terinspirasi kisahnya Pak Joko, anak STM Ponorogo menaklukkan Amerika, dan tidak semua anak STM nakal, ada juga sisi positifnya, dan semuanya mudah-mudahan menjadi inspirasi di viewer saya, mudah-mudahan bisa berbuat lebih baik lagi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bye bye. Salam STM Brawijaya Ponorogo. STM Brawijaya, jangan lupa like, subscribe, komen, and Nazir 75. Bye bye.